Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. Surat Al-Baqarah ayat 121. Dan orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab, mereka membacanya dengan sebenar-benar membaca. Mereka itulah orang-orang yang beriman dengannya. Adapun orang yang tidak beriman dengannya, maka mereka adalah orang-orang yang rugi. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surah Al-Baqarah ayat 121. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah zuhur rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat, taufik dan hidayah yang masih Allah limpahkan kepada kita sampai saat ini. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dicurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dari waktu ke waktu semakin mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan banyak berselawat kepada beliau, dan di akhirat kita dikumpulkan bersama beliau di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 121 yang kita bacakan di awal tadi, maka judul atau tema kuliah zuhur kita pada siang hari ini adalah tentang kewajiban kita terhadap Al-Qur'an. Semua kita tanpa kecuali di rumah kita pasti kita punya mushaf, kita punya Al-Quranul Karim, dan sepakat ulama mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah mu'jizat abadi sepanjang zaman. Setiap nabi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mu'jizat, tetapi begitu nabi yang bersangkutan meninggal dunia, maka mu'jizatnya tidak ada lagi. Tetapi khusus untuk Rasulullah SAW dengan segala macam mukjizat yang Allah berikan kepada beliau, dan ketika beliau meninggal semua mukjizat itu juga hilang, tidak ada lagi kecuali masih ada satu mukjizat yang abadi, itulah Al-Quranul Karim. Dan dalam surah Al-Baqarah ayat 121 Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina atainahumul kitaba, orang-orang yang kami berikan kepada mereka kitab, yatlunahu haqqa tilawatih, mereka membacanya dengan sebenar-benar membaca. Haqqa tilawati berarti memperhatikan tajwidnya, dibaca dengan benar, makhrajnya, panjang pendeknya, dengungnya, yang sesuai dengan hukum tajwid yang sudah kita ketahui bersama. Haqqa tilawatihi juga berarti bahwa dia membacanya rutin, berketerusan, berkelanjutan, walaupun sedikit. Maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini secara tersirat bahwa orang-orang yang diberikan kitab itu mereka membacanya dengan betul-betul membaca, rutin dibaca dengan standar tajwid. Ulaika yu'minuna bih, mereka itulah yang beriman kepada kitab itu. Berarti tanda keimanan kita kepada Al-Quran yang Allah turunkan kepada kita, tanda keimanan terendah itu adalah rutin membacanya dan dibaca dengan standar tajwid. Ini standarku, ini keimanan yang terendah, karena setelah itu ada memahaminya, ada mengamalkannya, ada mendakwahkannya. Itu tingkatan yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Tapi tingkatan yang paling rendah, kalau kita mau betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada kita, dan ini adalah mukjizat sepanjang zaman yang luar biasa, maka salah satu ciri keimanan itu adalah membaca Al-Quran dengan rutin.
Karena dalam ayat tersebut dikatakan wa may yakfur bihi faulaika humul khasirun. Lawan dari keimanan adalah kekufuran atau kekafiran. Wa may yakfur bihi, dan orang-orang yang tidak beriman kepadanya Al-Qur'an, kepadanya Alkitab, maka faulaika humul khasirun. Mereka pasti menjadi orang yang rugi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala kalau mengatakan kerugian dan keberuntungan dalam Al-Qur'an, itu bukanlah kerugian dan keberuntungan duniawi. Bukanlah keberuntungan dunia, bukan juga kerugian dunia. Tetapi kalau Allah bicara masalah untung dan rugi dalam Al-Quran, itu pasti keberuntungan dan kerugian di akhirat nanti. Maka dari ayat ini Allah menyatakan bahwa orang-orang yang tidak beriman dengan Al-Quran itu pasti akan rugi nanti di akhirat. Dan rugi akhirat itu tentu bukan masuk surga. Masuk surga beruntung. Apa tempat yang lain selain surga? Tidak ada tempat yang ketiga. Yang ada hanya dua tempat saja. Kalau nggak surga, neraka. Maka rugi di akhirat berarti masuk dan singgah di neraka. Na'udzubillah. Maka mari kita hindarkan diri kita dari kerugian akhirat dengan cara beriman kepada Al-Quran. Mari kita baca rutin. Itulah tanda keimanan terendah kita. Saya pribadi dulu sejak kelas 3 SD sudah pandai membaca Al-Quran. Sampai kelas 6, sampai masuk sanawiyah 3 tahun, masuk lagi aliyah 3 tahun, sudah 10 tahun bisa membaca Al-Quran. Tapi ternyata di kelas 3 aliyah saya baru sadar bahwa belum satu kali pun Al-Quran ini saya khatamkan. Padahal sudah 10 tahun saya bisa membacanya. Ini pengalaman pribadi yang pahit. Sementara kita tahu Al-Quran ini hanya 30 juz. Satu juz hanya 20 halaman saja. Kalau kita rutinkan saja membaca satu halaman satu hari, maka 600 hari, karena 20 kali 30 juz itu 600 halaman. 600 hari tidak sampai 2 tahun pasti khatam. Apalagi kalau kita bisa membacanya 2 halaman sehari rutin, maka tidak sampai setahun. 300 hari saja kita pasti khatam sekali baca Quran. Tapi banyak kaum muslimin termasuk saya ketika itu baru sadar ketika kelas 3 aliyah bahwa sudah 10 tahun bisa membaca Quran, tidak pernah satu kali pun saya menghatamkannya. Berarti tidak pernah dibaca dengan rutin, kadang-kadang saja. Dan kadang-kadang juga dibaca hanya surat tertentu saja, seperti surat Yasin malam Jumat, itu saja. Padahal Al-Quran kan bukan cuma surat Yasin atau Al-Kahfi. Maka kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kalau ingin kita mendapat keberkahan hidup, mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita rutinkan membaca Al-Quran. Minimal kalau bisa 2 halaman sehari pun cukuplah. Dengan rutin 2 halaman sehari, insya Allah minimal sekali setahun kita khatam Al-Quran ini. Itu masih tingkat keimanan terendah kita kepada Al-Quran yang mulia ini. Dan berdasarkan hadis Nabi SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, kata Nabi, sungguhnya dia akan datang pada hari kiamat menjadi syafaat atau pemberi syafaat kepada sahabat-sahabatnya yang membacanya kita di dunia. Jadi kalau kita rutin baca Quran, maka Al-Quran nanti akan datang kepada Allah meminta syafaat untuk kita. Maka muslimin yang dirahmati Allah, Al-Quran memberi syafaat di akhirat dan menjadi hidayah dan petunjuk di dunia ini. Baik petunjuk bagi manusia secara umum, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin, dan juga petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidak mungkin seseorang mencapai derajat ketakwaan yang benar di sisi Allah kalau dia tidak rutin membaca Al-Quran, kalau dia tidak dekat berinteraksi dengan Al-Quran. Saya mengajak diri saya pribadi, kita semuanya, Al-Quran ada di rumah kita. Dengan kecanggihan teknologi, Al-Quran ada di HP kita, tinggal install aplikasinya saja. Banyak aplikasi Al-Quran, sekalian dengan bacaannya, dengan tajwidnya, dengan terjemahannya. Luar biasa kecanggihan teknologi. Kenapa kita tidak manfaatkan untuk hidayah dari Allah agar kita bertakwa, untuk memberi syafaat nanti kepada kita di akhirat? Maka kehidupan bersama Al-Quran
adalah kehidupan yang penuh dengan keberkahan. Mari kita isi hari-hari kita yang tersisa dengan merutinkan membaca Al-Quran, dan sedikit demi sedikit kita pelajari tajwidnya. Kita pelajari bukan teorinya, kita langsung mempelajari prakteknya. Dengarkan saja imam dan qori-qori internasional itu, simak dia membaca, kita lihat tulisannya seperti apa. Lama kelamaan kita akan bisa membaca Al-Quran sesuai dengan standar tajwid yang benar, karena kita mengikuti bacaan qori-qori yang internasional. Maka dengan demikian perlahan, sedikit demi sedikit kita menguasai bacaan tajwid, dan kita rutinkan menghatamkan Quran minimal sekali setahun. Setelah itu kita tingkatkan 2 kali setahun, 3 kali setahun, 4 kali setahun, sampai yang paling ideal kata Nabi Muhammad SAW adalah khatamkanlah Quran itu sekali sebulan, 1 juz 1 hari. Itulah idealnya seorang muslim di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat terutama bagi yang menyampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.